Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafi. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai klasifikasi pengetahuan ilmiah, di mana hal ini akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya temukan di penelitian saya di media-media lainnya. Pada pendahuluan ini saya akan sedikit menggambarkan pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Dan yang kedua, pengetahuan ilmiah melibatkan pengamatan, eksperimen, dan penalaran logis. Dan yang ketiga, pengetahuan ilmiah dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, tingkat generalisasi, dan sumber pengetahuan. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang klasifikasi berdasarkan sifat. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, pengetahuan deskriptif, di mana pengetahuan deskriptif ini menggambarkan fakta atau fenomena alam. Dan yang kedua, pengetahuan eksplanatori, yang menjelaskan penyebab atau prinsip di balik fakta atau fenomena alam. Dan yang ketiga, yaitu pengetahuan prediktif. Pengetahuan prediktif ini memungkinkan prediksi tentang peristiwa atau fenomena yang akan terjadi di masa depan. Memasuki pembahasan yang kedua, yakni klasifikasi berdasarkan tingkat generalisasi. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, pengetahuan spesifik. Pengetahuan spesifik ini adalah pengetahuan yang terbatas pada kasus atau situasi tertentu. Yang kedua, pengetahuan umum, di mana pengetahuan umum ini pengetahuan yang berlaku secara luas dan dapat digeneralisasikan. Yang ketiga, teori. Nah, di teori ini adalah penjelasan yang komprehensif dan konsisten tentang seperangkat fenomena atau fakta. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi berdasarkan sumber pengetahuan. Di sini ada 3 poin juga, sama seperti sebelumnya. Poin yang pertama yaitu tentang pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris ini dapat diperoleh dari pengamatan dan eksperimen. Poin yang kedua adalah pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional ini juga dapat diperoleh dari penalaran logis dan dedukasi. Poin yang ketiga, pengetahuan otoritatif, yang mana ini dapat diperoleh dari sumber yang dianggap memiliki otoritas dan atau keahlian. Di sini pembahasan sedikit materi dari
pengetahuan ilmiah, klasifikasi pengetahuan ilmiah sudah saya paparkan. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh penerapan dalam sains, yaitu contoh dalam fisika. Dalam fisika itu hukum Newton atau pengetahuan eksplanatori dan umum. Yang kedua, teori relativitas atau pengetahuan umum dan teoritis. Contoh yang kedua, dalam biologi, klasifikasi spesies atau pengetahuan deskriptif dan spesifik. Yang kedua, teori evolusi, pengetahuan eksplanatori dan umum. Contoh yang ketiga, tentang di dalam kimia, tabel periodik atau pengetahuan deskriptif dan umum, dan persamaan kinetika reaksi atau pengetahuan prediktif dan umum. Dapat saya simpulkan tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengetahuan ilmiah membantu memahami sifat, tingkat generalisasi dan sumber pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan ilmiah berkembang melalui proses ilmiah yang ketat. Dan yang ketiga, pengetahuan ilmiah memiliki peran penting dalam memahami dunia dan memecahkan sebuah masalah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf, khususnya kepada dosen pembimbing, karena penyampaian saya kurang jelas. Inilah kekurangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.